Barang siapa dari ahlul adalah. Ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz, ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Amin Allahumma amin. Di konten sebelumnya saya sudah membahas sedikit tentang membaca abtoltu atau ubtilat. Ya, jadi saya menyampaikan perbedaan pendapat kepada Gus Ali atau kajian kitab Turos, karena kata beliau dibacanya ubtilat, saya membacanya abtoltu, dan itu bukan perdebatan yang berat karena ini hanya soal membaca di mana maknanya itu tetap sama, yaitu syahadahnya tidak diterima atau dibatalkan. Kemudian kali ini saya, seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan membahas tentang konsekuensi hukum ketika kita menerima apa yang diucapkan oleh Ustadz Faizar. Dia membaca ucapan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dari jalur Imam Sulaiman bin Robi. Ini dari kitabnya Imam Al-Qastolani, sarahnya Sahih Bukhari. Di situ ada dua jalur riwayat ucapan Imam Syafi'i. Yang pertama Harmalah, ya. Yang kedua Robi. Kita baca yang kedua saja, Robi, ya. Wa an Robi'in sami'tu Syafi'iyya yaqulu. Ya, jadi Imam Robi ini mengatakan, saya mendengarkan Imam Syafi'i itu pernah berkata, ya, man za'ama min ahlil adalati, barang siapa dari ahlil adalah, ya. Kita catat dulu ahlul adalah ini, ya. Barang siapa orang yang tercatat sebagai ahlul adalah, lalu dia mengaku za'ama annahu bahwasanya orang itu yaro melihat orang itu al jinnah kepada jin, ya. Jadi ada orang yang sudah berstatus sebagai ahlul adalah lalu pernah mengatakan atau mengaku dia melihat jin. Ini maksudnya melihat jin kita bawakan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud dari Imam Syafi'i ini adalah melihat jin secara asli, bentuk aslinya, ya. Ala suwarin khuliqat, pada bentuk di mana jin itu dibuat, bentuk aslinya gitu. Maka ya kalau Gus Ali kan membacanya ubtilat syahadatuhu, dibatalkan syahadahnya. Kalau saya membacanya abtoltu syahadatahu, aku batalkan syahadatnya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan batal syahadatnya orang seperti itu. Kemudian li'annallaha ta'ala yaqulu, karena ada firman Allah, innahu yarakum, potongannya begitu, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, kan begitu lengkapnya. Kemudian ada tambahannya illa ayyakuna nabiyan. Kita fokus kepada ahlul adalah. Nah, apa yang dimaksud dengan ahlul adalah ini? Benarkah apa yang diucapkan oleh Ustadz Faizar tentang ahlul adalah ini? Dan kalau salah memahami ahlul adalah ini, apa konsekuensinya? Merusak hukum fikih, ya. Itu yang akan saya bahas, ya. Ustadz Faizar ini menjelaskan bahwasanya ahlul adalah ini kalau zaman sekarang anggap seperti kiai, seperti ustadz, seperti muallim lah, orang yang mengajarkan ilmu agama, santri yang berilmu lalu mengajarkan agama, lalu dikaitkan dengan tidak boleh mengambil sanad dari orang itu, tidak boleh berguru kepadanya lah bahasanya. Ini seolah-olah benar gitu, seolah-olah masuk akal gitu. Orang kalau ngaku-ngaku melihat jin, ya berarti tidak bisa kita berguru kepada dia gitu. Seolah-olah dari ucapan ini natural saja, nggak ada persoalan. Tetapi alhamdulillah Ustadz Faizar, ya, sudah mengklarifikasi, katanya bahwa itu hanya pemahaman dia saja. Artinya itu bukan ucapan Imam Syafi'inya seperti itu, tapi pemahaman dia saja. Bagus, ya, bagus, jempol lah. Ketika dikritik orang, ya menerima, karena Gus Ali sudah mengkritik itu jangan diintisapkan kepada Imam Syafi'i bagian kiai-kiainya itu, karena itu pemahaman ente saja. Sekarang saya akan sampaikan satu pembanding tentang hal ini, bahwasanya cara meng-cross-check pemahamannya Ustadz Faizar ini apakah benar sesuai dengan yang dimaksudkan Imam Syafi'i, ya. Artinya apakah tafsiran itu relevan dengan konteks ucapan Imam Syafi'i? Maka kita telaah
ucapan ulama Syafi'iyah ketika membawakan makolahnya Imam Syafi'i tersebut. Di bagian apa dia membahas itu dan kemana arahnya. Kalau Anda baca kitab Imam Al-Qastolani, Irsyadus Syari ya, Irsyadus Sari ya, sarahnya Sahih Bukhari ya. Kalau yang kita kenalkan Sahih Bukhari itu sarahnya Fathul Bari. Fathul Barinya pun yang punya Ibnu Hajar ya. Padahal ada juga Fathul Bari itu punya Ibnu Rajab ya. Jadi sama-sama Fathul Bari tapi penulisnya berbeda. Sama-sama mensarah Sahih Bukhari. Ya, yang kita bahas sekarang adalah sarahnya Imam Al-Qastolani ya. Itu kitabnya banyak sekali ya, tebal. Di situ dijelaskan bahwa Imam Ibnu Asakir dalam kitab Az-Zahadati fi Tolabi Asy-Syahadah. Ibnu Asakir ini menukil apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syibli dalam kitabnya Al-Ahkam fi Ahkamil Jan. Mungkin di samping bisa Anda baca kalau bisa baca ya. Di situ dijelaskan bahwa wa mimman ruddat syahadatuhu wa la tusallamu lahu adalatuhu. Dan sebagian dari orang-orang yang ditolak persaksiannya dan tidak diterima statusnya sebagai orang yang adalah. Nah, ini. Jadi ada syahadah, ada adalah. Jadi orang yang syahadatnya ditolak karena dia sudah tidak dianggap adalah, salah satunya adalah orang yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya. Ya, saya sudah bawakan yang paling komprehensif ini ya. Karena Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan kalamu Syafi'i mahmulun ya, ala ru'yatil jinni ala suwarin allati khuliqat ya. Melihat jin dalam bentuk aslinya begitu. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i begitu kata Ibnu Hajar ya. Jadi kita terima karena Ibnu Hajar mesti lebih paham maksudnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan syahadah dan adalah, maka kita masuk kepada bab fikih berarti. Berarti di sini syahadah ini adalah persaksian ya. Dalam fikih itu dalam pernikahan kita tahu ada saksi ya kan. Dalam tadayun Al-Qur'an juga memerintahkan kalau mau ada pencatatan ya harus ada saksinya kan begitu. Atau orang ngambil barang kita bisa mengklaim itu barang kita dan disinilah kita ada konsep istilah syahadah. Saksi ya, saksi. Syarat dari seorang menjadi saksi, ya, ini pentingnya ya. Syarat dari seseorang menjadi saksi artinya kesaksiannya bisa diterima itu banyak. Yang pertama Islam ya. Akil baligh ya, kalau anak kecil tidak ya. Kemudian salah satunya adalah al-adlu. Jadi adlun ini adalah syarat seseorang boleh bersaksi atau syarat seseorang diterima kesaksiannya atau syarat seseorang boleh memberikan kesaksian dan kesaksiannya diterima. Itu salah satunya adalah. Kalau kita sudah paham seperti ini, maka berarti ahlul adalah ya, adalah ahlu syahadah. Begitu. Orang yang adalah ini adalah orang yang adalah bukan ya, adalah pakai ain ya. Orang adalah ini atau ahlul adalah ini adalah orang-orang yang boleh menjadi saksi atau orang-orang yang kesaksiannya itu berlaku, begitu ya. Kalau orang kesaksiannya tidak berlaku, berarti dia bukan termasuk ahlul adalah. Begitu ya. Jadi ini kita pahami dulu adalah dan syahadah itu apa hubungannya ya. Jadi salah satu dari syarat orang boleh menjadi syahadah atau salah satu syaratnya syahadah itu diterima adalah ketika yang bersaksi atau syahidnya adalah adlun atau masuk min ahlil adalah, orang yang adalah. Adalah itu apa? Tidak mungkin toh adalah itu adalah harus kiai, harus alim, enggak ada agama mengajarkan begitu. Harus mutafaqih fiddin, enggak, harus santri, harus biasa memberikan sanad menjadi guru orang-orang, enggak. Adalah itu yang penting ya. Walau zahiron, walaupun hanya secara zahir apa? Yajtanibu al-kabair. Dikenal bukan sebagai pelaku dosa besar, bukan pezina, bukan pembunuh ya. Jadi kalau kita sudah melihat orang ini baik-baik saja, artinya kita tidak mengenal dia sebagai pelaku dosa. Walau zahiron, kalau ternyata dia dalam dirinya itu urusan lain. Ini saya ambil dari Fiqhul Manhaji ya. Sudah boleh dia bersaksi, sudah masuk dia kepada ahlul adalah. Walaupun dia bodoh ilmu agama. Kenapa? Karena dalam adalah ada syarat alim. Alim di situ maksudnya adalah alimun bil masyhud. Dia tahu apa yang disaksikan. Ya kan lucu, kamu tidak tahu, kamu kok bersaksi begitu ya. Jadi nggak harus ustadz, nggak harus kiai, nggak harus ulama ya.
Kamu kalau mau menikah siapa yang menjadi saksi? Masa harus kiai, harus ustadz? Kan enggak juga ya. Kalau kita memahami seperti Ustadz Faizar itu, yang pertama dia bertentangan dengan pemahaman yang dinukil oleh Ibnu Asakir, jelas berarti kan bermasalah lah. Kok orang sekarang punya pemahaman sendiri bertentangan dengan pemahaman ulama, bermasalah ya. Bermasalah lah. Saya tidak membandingkan dia dengan Imam Syafi'i seperti Gus Ali. Ya wallahu alam apa pertimbangannya kok dibandingkan dengan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ini kan sahibun nas sih, yang punya nasnya. Lalu Imam Ibnu Asakir punya interpretasi. Lalu Ustadz Faizar punya interpretasi. Maka ini yang kita bandingkan. Ya beda sama wasumur juga jauh. Ustadz Faizar ini bukan levelannya dibandingkan dengan ucapannya Ibnu Asakir atau tulisannya Ibnu Asakir yang memang menukil juga dari Imam Shibli ya. Dalam kitab Al-Akam ya. Jadi kalau ucapan Imam Syafi'i ini oleh ulama Syafi'iyah dibawa kepada tentang kes persaksian kaitannya dengan orang ini apakah dianggap sebagai ahlul adalah, artinya punya sifat adil sehingga layak bersaksi atau tidak, maka berarti tidak bicara kapasitas keilmuan, tidak bicara profesi, dia sebagai kiai, sebagai pedagang, tukang bakso atau sebagai apa, tapi diperlihatkan dari perilakunya ya. Kalau dia bukan orang fasik sudah, berarti sudah masuk min ahlil adalah. Ya iya, faktanya begitu. Kita kalau mau menikah juga saksinya nggak harus kiai, nggak harus santri. Pokoknya orang yang sudah ghairu masyhur, tidak dikenal min ahlil kabair sebagai pelaku dosa besar. Bukan orang yang al-mujahir bidzunub, orang yang sudah biasa mempertontonkan perlakuan dosanya. Artinya bukan orang fasik begitu saja. Jadi ahlul adalah itu adalah bukan orang fasik ya. Selama orang itu tidak fasik walaupun tidak terlalu paham tentang agama. Maksudnya paham tentang agama ini bukan ahli ilmu seperti kiai, seperti ustadz, seperti orang yang biasa memberikan sanad, ya nggak ada masalah. Nah, ketika oleh Ustadz Faizar ini disempitkan kepada kiai, ustadz atau santri yang biasa memberikan sanad sehingga ada bahasa tidak boleh berguru, berarti kan orang alim kok. Kalau orang bodoh ngapain ada bahasa tidak boleh berguru? Ngapain kita berguru kalau kepada orang bodoh ya? Seolah-olah hanya itu ahlul adalah atau seolah-olah itulah ahlul adalah ya. Padahal bukan. Jadi begitu ya. Jadi meluruskan secara fikih saja ya. Biar konsep-konsep dalam keilmuan ini tidak tumpang tindih gitu ya. Satu sisi hanya menjelaskan bahwa syarat orang menjadi syahid itu yaitu adil. Kriteria adil itu ya, adil bukan bahasa Indonesia ya, al-adlu. Kriteria al-adlu itu adalah yajtanibu al-kabair. Begitu ya. Ini kok adalah diartikan orang berilmu, kiai dan sebagainya. Kan ini lalu merusak hukum yang sebelumnya, di mana ini lebih general gitu ya. Kalau diterapkan di kampung ini yang ahlul adalah semuanya, karena di sini nggak ada orang yang terbiasa membunuh, terbiasa berzina, nggak ada. Kampung ini kampung Islam misalnya, semua orang ya jamaah sholat, walaupun mereka bukan ahli ilmu, bukan orang yang bisa baca kitab, enggak. Ya semua ahlul adalah, siapapun boleh menjadi saksi. Tapi kalau pakai konsepnya Ustadz Azhar ini, Faizar ya, Ustadz Faizar ini, berarti mereka bukan ahlul adalah. Kenapa? Karena bukan kiai. Saya kalau ngomong kiai itu maksudnya bukan ahli ilmu lah, bukan orang yang biasa ngajar ilmu begitu ya. Jadi kan jadi repot, berarti mereka itu semua ditolak syahadatnya. Kan jadi repot ya. Secara tidak langsung kan begitu konsekuensinya. Berarti mereka semua tidak berhak menjadi saksi, tidak berhak diterima kesaksiannya karena mereka bukan ahlul adalah. Karena ahlul adalah ini syarat orang boleh diterima kesaksiannya ya. Itu saja sih. Ini bukan apa ya? Mungkin orang salah ngomong biasa. Dan kaitannya ini memang hal-hal yang tema-tema yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan amaliyah kita sesat, kafir dan syirik ya. Ya kasarnya ini nggak berkaitan dengan salafi wahabi sebetulnya ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.